Yang pertama, The Nightmare Freddy Krueger. Jika kalian belum tahu Freddy Krueger siapa, Freddy Krueger adalah arwah penasaran yang tubuhnya penuh dengan luka bakar dan suka menghantui mimpi seseorang. Creepypasta singkatnya seperti ini. Ada seorang hacker asal Amerika yang suka sekali dengan film Freddy Krueger. Sampai-sampai ia menghack beberapa server Minecraft dan mendatangi mereka di 2 malam pertama mereka. Ia sangat sering melakukan hal ini ke siapapun, dan ada satu korban yang tidak sengaja merekam kejadian itu saat bermain di servernya. Jadi ada player bernama Billy dan Alex yang baru sehari bermain Minecraft di server baru mereka. Mereka bermain menggunakan world single player Billy yang dikonversi menjadi world server mereka. Bisa dibilang rumah Billy tertata sangat rapih, dan ada berbagai macam hiasan. Ada 2 kasur dan bak air. Selain itu, Billy ini juga punya kandang domba dan kelinci. Tapi saat Alex menghampiri kelincinya, Alex salah pencet mouse sehingga menyebabkan kelinci itu bisa kabur. Billy berusaha menangkap kembali kelinci itu, tapi tidak berhasil. Kemudian mereka sedikit berantem karena hal itu, dan Alex memutuskan untuk bertanggung jawab. Tapi malam harinya, Alex tidak berhasil membawa pulang sebuah kelinci. Sebagai gantinya, ia mencari banyak daging babi untuk persediaan makan mereka. Setelah itu, mereka pergi tidur. Di malam pertamanya, tiba-tiba Billy merasakan seperti sebuah mimpi. Dengan suasana yang abstrak, temannya yang menghilang, dan sign yang aneh. Saat ia keluar dari kamar, tiba-tiba ia melihat ada Freddy Krueger yang sedang menunggu di ruang tengah, dan kemudian menghampirinya. Dan Billy terbangun. Di situ ternyata bukan hanya Billy yang merasakan mimpi aneh itu, tetapi temannya juga merasakannya. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan bermain Minecraft lagi. Dan di malam keduanya, Billy sangat takut jika harus mengalami mimpi aneh itu lagi. Tapi Alex menenangkannya dengan berkata, jika hal ini terjadi lagi, mari kita adukan ke pihak Mojang. Kemudian mereka pergi tidur. Dan sekarang mereka mengalami mimpi itu lagi. Tapi kali ini temannya terbunuh dan Freddy Krueger sekarang terlihat seperti ingin balas dendam dengan pisaunya. Ia dikejar-kejar oleh Freddy itu dan untungnya berhasil terbangun lagi dari mimpi itu. Setelah terbangun, Billy dikejutkan dengan kematian temannya dan Freddy Krueger di ruang tengahnya. Sangat-sangat persis seperti mimpinya. Ia kejar-kejaran lagi dengan Freddy Krueger itu dan memutuskan mematikan servernya. Saat Billy bertanya ke Alex lewat WhatsApp, kamu dibunuh sama siapa di Minecraft? Si Alex malah membalas, lah bukannya lu yang mati, kok malah lu bilang gua yang mati sih? Ternyata di mimpi Alex, Billy yang mati. Dan di mimpi Billy, Alex lah yang mati. Yang kedua, Jason R. Tahun 2017, ada seorang player bernama Harold yang bermain Minecraft sendirian. Saat itu, ia bermain di Minecraft 1.12 dan sedang berjelajah menggunakan kapal. Saat ia berhasil menemukan pulau, ternyata juga terdapat village di pulau itu. Tapi village ini agak aneh, seperti terlihat dibuat oleh seseorang. Dan di village itu, tiang obornya juga sangat berbeda dari biasanya. Di dekat situ, Harold membuat rumah untuk dirinya sendiri. Ia kemudian pergi mining sampai mendapatkan diamond. Setelah mendapatkan diamond, ia kembali lagi ke rumahnya. Saat sampai, ia dikejutkan dengan keadaan rumah yang hancur dan chestnya yang menghilang. Kemudian, ada satu villager bernama Jason R yang menghampirinya sambil berkata, saya bisa mencarikan orang yang telah menghancurkan rumahmu sekaligus mengurungnya. Dan tidak lupa juga membenarkan rumahmu. Harold kemudian setuju dengan hal itu, tetapi Jason R meminta imbalan 1 diamond untuk hal itu. Karena Harold penasaran dengan apa yang akan Jason R lakukan, jadi ia ikhlas untuk memberikan 1 diamond. Setelah memberikan diamond, ia kembali mining lagi. Dan saat pulang mining, rumahnya sekarang sudah membaik dan juga ada 4 kasur di dalamnya. Ya mungkin sebagai bonus, pikirnya. Yang lebih mengejutkan lagi, adanya full stack gold di chestnya. Kemudian Jason R datang kembali dan berkata, apakah kamu senang tuan? Oh jelas, aku sangat senang, ucap Harold. Tetapi kemudian Jason R meminta imbalan 100 diamond untuk gold yang ada di chestnya. Hah? Kok gue harus bayar 100 diamond? Lagian gue juga gak minta gold itu kali. Kalau pengen ambil aja lagi. Kemudian Jason R marah dengan mengubah skinnya menjadi hitam. Seketika Harold langsung bergegas keluar rumah agar tidak terbunuh oleh entity itu.
Ia berlari sampai tak terasa berada di ujung pulau. Di situ ia berniat mencari kapalnya yang sebelumnya, tetapi sayangnya tidak ada sama sekali. Dan di situ ia juga tidak punya waktu jika harus menebang pohon lagi. Jadi ia memutuskan untuk berenang menjauh saja. Untungnya Jason R tidak dapat berenang, jadi Harold merasa aman. Tetapi dugaan itu salah. Ternyata Jason R diam bukan karena tidak bisa berenang, melainkan sedang memanggil hewan peliharaannya dari bawah laut. Hewannya itu sangat aneh dan menyebabkan Harold harus memilih jalan lain. Kemudian Jason R berkata lagi, "Ini kesempatan terakhirmu untuk membayar 100 diamond, Harold." Dan waktu di Minecraft-nya langsung bergonta-ganti siang dan malam. Karena Harold nggak punya diamond sebanyak itu, jadi ia kabur dan tiba-tiba Jason R langsung melesat kencang ke dirinya. Yang ketiga, Wither Experiment. Ada orang bernama Marco yang suka sekali bereksperimen aneh di Minecraft. Marco ini bermain menggunakan mod Bedrock Glass. Bedrock Glass adalah kaca, tetapi ketebalannya setebal bedrock. Menurut panduan modnya, ia bisa membuatnya dengan menaruh hopper di atas glass dan di dalam hopper itu harus berisi bedrock. Dan juga harus disalurkan ke dalam chest seperti yang Marco lakukan. Akhirnya Marco berhasil membuat Bedrock Glass dan menduplikasikannya menjadi sangat-sangat banyak. Kemudian dari Bedrock Glass itu, ia membuat sebuah kurungan raksasa untuk mengurung Wither di dalam sana. Di situ, ia ingin mencoba untuk mensummon Wither pada malam hari dan saat hujan turun. Sebelum dia mensummon Wither-nya, ia juga mendapat kabar burung kalau misalnya kita melempar air tepat ke dada Wither sebelum disummon, maka DNA Wither akan berubah dan akan memunculkan Wither yang berbeda. Ia melakukan cara itu, dan yang terjadi malah Wither-nya nggak spawn sama sekali. Ia merasa kebingungan di situ dan merasa semua yang udah ia lakukan sia-sia banget. Tapi saat ingin keluar dari kurungan itu, tiba-tiba saja ada pesan dari Mojang yang artinya terdeteksi adanya kemunculan Wither ilegal. Wither itu bersikap sangat aneh karena hanya terbang gak jelas ke sana dan kemari. Tetapi kemudian Wither itu diam dan memutar-mutarkan badannya sangat kencang. Dan kemudian banyak sekali petir yang menyambarnya. Setelah itu, Wither itu seperti menduplikasikan dirinya menjadi 3 dan mulai menembak-nembakkan kurungan Bedrock Glass itu dan berhasil menghancurkan kaca yang setebal bedrock. Beberapa saat kemudian, Minecraft-nya langsung nge-crash. Yang keempat, The Caretaker. Ada 2 orang player, Lucky dan Jack, yang bermain bersama dan menjadikan Desert Temple rumah mereka. Awal-awal, mereka berdua mengambil obsidian yang ada di ruin portal dekat rumah mereka. Tapi karena ruin portal itu berada di tengah-tengah laut, jadinya membutuhkan waktu yang agak lama dan baru selesai saat malam hari. Setelah selesai, mereka bergegas kembali ke rumah mereka. Tapi saat mereka memasuki rumah mereka, tiba-tiba saja layar Minecraft mereka berdua berubah menjadi warna hitam dan putih. Saat mereka naik ke lantai 2 mereka, spontan mereka kaget karena di sana terdapat banyak gold dan gold block. Tetapi setelah itu, temannya harus pamit karena disuruh makan oleh orang tuanya. Jadi mereka memutuskan untuk bermain besok harinya saja. Saat esok hari, ternyata Minecraft-nya belum berubah, masih berwarna hitam dan putih. Dan saat mereka mengobrol setelah seharian tidak bertemu, tiba-tiba saja blok-blok di rumahnya 90% berubah menjadi black concrete. Karena mereka ketakutan, mereka berlindung di pojok ruangan sambil memulai percakapan. Saat sedang asik-asik ngobrol, terlihat ada sebuah entity yang bergerak di depan mereka. Di sini mereka tidak menyadarinya karena sama-sama asik ngobrol. Karena mereka sudah muak dengan kegelapan, jadinya mereka memutuskan untuk keluar rumah saja. Di luar rumah, mereka melanjutkan ngobrolnya lagi, tapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dan muncul